kasih, selamat pagi, selamat kembali kita bersekutu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memulaikan ibadah pagi ini, kita menyanyi satu pujian Sungai-Mu Tuhan. Selalu Bapa. Karena itu pagi hari ini kami angkat hati kami buka hati kami Bapa, berkaryalah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sungai Tuhan yang mengalir dalam kehidupan saya dan saudara memberikan sukacita dalam kuasa Roh Kudus. Kita nyanyi Kuto Roh Allah ada di sini. Bila kuasa surga turun
selalu berdoa buat kita. Kita nyanyi satu pujian, Yesus itulah juru selamatku. Kita siapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Berdoa buat kami Bapa, karena itu kami percaya Kau memberikan kemampuan, kekuatan lewat firman-Mu yang sebentar akan kami dengar. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, salam sehat sejahtera buat kita semua. Saat ini orang-orang semangat menjaga kesehatan tubuh. Ada yang rutin minum vitamin, makan buah-buah yang mengandung vitamin, minum jamu tradisional, rajin olahraga dan sebagainya supaya antibodinya kuat dan kebal terhadap COVID-19. Menjaga kesehatan tubuh itu penting, tapi yang tidak kalah pentingnya juga kita harus menjaga kesehatan rohani kita supaya kita hidup sehat jasmani dan rohani. Menjaga kesehatan rohani pada dasarnya sama dengan menjaga kesehatan jasmani. Supaya tubuh ini sehat, yang pertama kita harus makan secara teratur. Tapi makan itu juga tidak boleh ngawur, harus selektif. Sebab kalau kita salah makan, malah bisa mengganggu kesehatan kita. Supaya sehat secara rohani, roh kita juga perlu makan. Dalam Matius 4 ayat 4, Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Roti itu makanan jasmani, firman Allah itu makanan untuk roh kita. Kita bersyukur saat ini masih bisa makan firman Tuhan melalui Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lainnya. Walaupun tidak saling bertatap muka, namun saya percaya ketika kita mendengar firman Tuhan, sekalipun kita tidak saling tatap muka, tapi Tuhan Yesus sedang menatap kita. Karena itu jangan stop di tengah jalan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, dengar sampai tuntas, supaya Tuhan tidak kecewa karena dicuekin oleh
kepada kita. Selagi firman Tuhan masih bisa kita dapatkan dengan mudah, makan itu sebanyak-banyaknya. Semakin banyak kita makan firman Tuhan yang murni, maka iman dan roh kita akan semakin sehat. Yang kedua, setelah makan kita perlu minum. Kalau kita makan tidak minum, bisa keseretan nanti. Makanannya nyantol di tenggorokan, tidak turun ke perut. Supaya tubuh ini sehat, tidak cuma butuh makanan, tapi juga butuh air. Kalau tubuh kekurangan cairan, akan mengalami dehidrasi, dan itu akan mengganggu fungsi otak kita. Supaya sehat, roh kita juga perlu minum. 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kita semua diberi minum dari satu roh, yaitu roh Allah atau roh kudus. Supaya firman Tuhan bisa masuk dalam hati kita, kita butuh minum roh kudus. Seperti makanan jasmani tadi, tidak boleh ngawur supaya tidak membahayakan kesehatan tubuh kita. Begitu pula kita butuh roh kudus untuk bisa membedakan ajaran yang benar dan ajaran yang sesat. Karena memang Tuhan mengirim roh kudus itu untuk mengajar dan mengingatkan kita tentang firman Tuhan, supaya kita bisa mengerti firman Tuhan dengan benar. Nah, bagaimana untuk mendapatkan roh kudus? Sesungguhnya sejak kita percaya Tuhan Yesus, api roh kudus itu mulai menyala dalam diri kita. Tugas kita adalah menjaga agar api roh kudus itu tidak padam. Api roh kudus itu akan padam kalau kita terus-menerus mendukakannya dengan tidak menjaga kekudusan, karena roh yang kudus itu tidak akan betah tinggal dalam tubuh yang tidak kudus. Kita perlu roh kudus supaya bisa membedakan firman Tuhan yang kita makan, mana yang murni dan mana yang sesat. Yang murni kita telan, yang sesat kita tolak, supaya roh kita sehat, tidak mengalami kekeringan. Nah, selain makan dan minum, supaya tubuh ini sehat, juga perlu oksigen. Oksigen itu kita dapatkan ketika kita bernafas. Manusia hidup butuh bernafas. Karena itu kalau sudah sulit bernafas, harus dibantu dengan ventilator, alat bantu pernafasan. Dan kalau sudah berhenti bernafas, itu namanya mati. Roh kita juga perlu bernafas, supaya iman kita tidak mati. Kita sudah sering dengar bahwa nafasnya orang beriman itu adalah doa. Kita berdoa itu karena punya iman, percaya pada kuasa Tuhan. Kalau kita berhenti berdoa, itu berarti kita sudah tidak percaya pada Tuhan lagi, yang berarti pula iman kita mati. Nah, supaya rohani kita sehat, harus selalu berdoa, karena doa itu nafasnya orang percaya. Ketika kita bernafas, kita menghirup oksigen atau O2 dan menghembuskan CO2, karbon dioksida atau zat lemas. Jadi ada yang dihirup, ada yang dilepaskan. Begitu juga dalam berdoa, ada yang kita minta atau kita hirup, dan juga harus ada yang kita lepaskan. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajar kita berdoa minta berkat, minta dilepaskan dari pencobaan dan dari kuasa jahat. Itu yang kita hirup. Dan jangan lupa juga minta ampun dan mengampuni. Inilah dua hal yang harus kita lepaskan saat berdoa. Yaitu yang pertama, kita harus melepaskan dosa atau kesalahan kita. Introspeksi, kalau ada dosa, lepaskan itu, minta pengampunan Tuhan. Dan yang kedua, kita harus melepaskan pengampunan bagi orang yang bersalah pada kita. Dalam berdoa, tidak hanya minta berkat dan perlindungan Tuhan, tapi juga melepaskan dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang bersalah pada kita, supaya roh kita tetap sehat. Selanjutnya, supaya tubuh kita sehat, kita perlu berolahraga. Olahraga itu penting supaya otot-otot tidak kaku, peredaran darah lancar. Ketika kita berolahraga, maka dalam tubuh ini terjadi pembakaran. Racun-racun dibakar, lemak-lemak, kolesterol dibakar, dan keluar berupa keringat. Karena itu kalau berolahraga, jangan setengah-setengah, harus sampai berkeringat supaya tubuh ini sehat. Rasul Paulus menulis dalam 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal,
karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dalam ayat ini Rasul Paulus menyandikan dua kata, yaitu kata latihan badani dengan kata ibadah. Latihan badani untuk melatih tubuh kita yang disebut olahraga, sedangkan ibadah itu latihan untuk roh kita, barangkali bisa disebut olah jiwa atau olah roh ya. Latihan badani atau olahraga itu penting, tapi terbatas gunanya, karena olahraga itu cuma berguna untuk tubuh selama kita ada di dunia ini, atau akhirnya tubuh ini mati juga. Tapi olah roh atau ibadah itu berguna baik untuk hidup kini maupun untuk hidup yang akan datang. Singkatnya, ibadah itu berguna di dunia dan di akhirat. Roh kita supaya sehat perlu dilatih dengan beribadah. Sekarang ini gereja-gereja ditutup karena situasi, tetapi puji Tuhan, kita masih bisa ibadah melalui media online. Kita bisa ikut memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, ikut berdoa melalui media online. Pujian, firman Tuhan, dan doa adalah tiga unsur yang harus kita lakukan di dalam ritual ibadah. Namun ibadah itu tidak hanya sebatas ritual belaka. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam ayat ini, Rasul Paulus katakan, ibadah yang sejati adalah bila kita mau mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita ini sebagai alat kemuliaan Tuhan. Segenap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita harus diarahkan untuk kemuliaan Tuhan. Tetap menjaga kekudusan dan melakukan perbuatan yang berkenan kepada Tuhan, itu merupakan ibadah yang sejati. Sebagai penutup, kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita perlu memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita supaya tidak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus nanti. Kalau kita lihat situasi dunia saat ini, itu pertanda kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini sudah semakin dekat. Yesus akan datang sebagai Raja di atas segala raja, sebagai Hakim yang adil yang akan mengadili manusia, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Siapa yang kedapatan cacat rohaninya akan dicampakkan dalam api neraka, tetapi siapa yang sehat rohaninya akan dimuliakan dalam kerajaan sorga. Karena itu Rasul Paulus menulis pesan ini kepada jemaat di Tesalonika, yaitu supaya mereka bisa memelihara tubuh, jiwa, dan roh mereka agar tidak bercacat celah pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya nanti. Yang harus kita pelihara bukan cuma kesehatan tubuh ini, tapi juga jiwa dan roh kita, supaya kita bisa sehat secara jasmani dan juga sehat secara rohani. Kalau tubuh ini butuh makan, roh kita juga butuh makan, yaitu firman Allah. Kalau tubuh ini butuh minum, roh kita juga butuh minum, yaitu air hidup atau Roh Kudus. Kalau tubuh ini harus bernafas supaya hidup, roh kita juga perlu bernafas, yaitu berdoa kepada Tuhan. Kalau tubuh ini butuh olahraga supaya sehat, roh kita juga harus dilatih, yaitu dengan beribadah kepada Tuhan. Mari kita jadikan firman Tuhan ini sebagai resep untuk menjaga rohani kita agar tetap sehat pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti, sehingga kita bisa hidup kekal bersama Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga. Puji Tuhan, saya akan tutup firman Tuhan ini dengan pujian berikut ini. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna.
mulia, suci pada kedatanganmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Kekasih, kami bersyukur bahwa firman-Mu mengingatkan kami agar kami tidak hanya menjaga kesehatan jasmani saja, tapi kami perlu menjaga kesehatan rohani kami, agar pada kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti, tubuh jiwa roh kami tidak bercacat di hadapan-Mu. Untuk itu, kami butuh firman Tuhan sebagai makanan rohani kami. Kami butuh Roh Kudus untuk menolong kami, supaya mengerti dan mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah di saat-saat yang sulit ini, kami tetap beribadah kepadamu. Kami tetap mau berdoa dan menyembah Engkau saja. Kami akan tetap hidup kudus di hadapan Tuhan, supaya melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita nyanyi pujian Sungai-Mu Tuhan. kasih Tuhan buat berkat firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini. Firman yang memberikan kami kekuatan tetap kami berjalan dalam rencana kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah pagi hari ini. Kami akan akhiri ibadah pagi ini dengan penuh ucapan syukur. Kiranya berkat rahmat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Putra yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan pimpinan Roh Kudus menyertai
pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi.